Hey ho Pop gengs! Sebagai orang yang hidup di dunia modern seperti sekarang, kita emang sulit banget tuh untuk lepas dari yang namanya barang elektronik. Bahkan dari laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia harus menghasilkan sampai 71 gigawatt untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Angka ini naik lumayan besar loh, yaitu sekitar 1,3 gigawatt ketimbang tahun 2019 kemarin. Mengetahui fakta tersebut, bagaimana kalau kita masuk lebih dalam untuk melihat proses berbagai macam barang kelistrikan yang kita gunakan sehari-hari? Contohnya, bola lampu yang paling sering kita pakai saat malam hari tiba. Seperti penampakannya, bola lampu memiliki dasar sebuah kaca yang bentuknya ternyata menyerupai sedotan loh. Hal pertama yang dibuat adalah inti dari bohlam. Semuanya dimulai dari memotong kaca tadi dalam ukuran yang pas. Ujungnya bakal dibakar supaya lentur kemudian dipipihkan. Hasilnya bakal jadi kayak gini nih. Wadah dari inti bohlam ini kemudian akan diberi 2 batang kawat penghubung yang menjadi kontak listrik. Satu bakal menuju ulir bohlam dan satunya lagi bakal menuju ke kaki bohlam. Di bagian tengah dari kawat ini bakal dimasukkan kaca lagi yang berfungsi sebagai segel kawat. Nah, kawat yang dihasilkan ini kemudian diregangkan dan dipasangkan filamen wolfram. Nah, filamen wolfram ini yang jadi sumber cahaya utama dalam bohlam. Makanya, kawat tipis ini dilindungi sedemikian rupa dengan pemasangan 3 kawat penyangga. Setelah semuanya udah komplit, maka inti bohlam akan mendapatkan penampakan seperti berikut. Setelah inti bohlam selesai, maka sekarang kita pindah ke badan bohlam. Bahan utamanya masih sama, yaitu kaca, tapi dengan bentuk bulat yang sudah sering kita lihat. Tiap dari bola kaca ini bakal dipanasi ujungnya dan dilepas. Setelah itu, badan bohlam akan digabungkan dengan inti bohlam. Kalau sudah, tiap bohlam bakal diisi dengan gas bertekanan rendah seperti argon, neon, dan juga nitrogen. Gas ini nih yang bakal bertugas sebagai pelindung utama inti bohlam dari keadaan sekitar, seperti suhu, tekanan, dan lain-lain. Biasanya, kalau bohlam meledak, gas ini nih yang kemudian bocor dan membuat korslet. Setelah itu, bohlam yang udah jadi satu bakal disegel ulang dan diberi cap. Untuk yang terakhir nih, ada pemasangan sekrup yang juga dilengkapi isolator sebagai pengamanan jika bohlam mulai dicolok ke aliran listrik. Setelah bola lampunya sempurna, nantinya ada 1 orang nih yang bertugas sebagai quality control. Satu demi satu bola lampu ini bakal ditempelkan ke sumber listrik sebelum nantinya di-packing. Jadi penasaran, apa ibu ini pernah tersengat listrik ya pas coba-coba bohlam? Baik, kita pindah lagi ke barang lainnya yaitu terminal listrik. Nah, dulunya terminal listrik itu ya itu-itu aja. Kalau punya gimmick, palingan cuma ditambahin tombol on-off doang. Namun sekarang ada tuh yang namanya terminal listrik pintar yang lagi viral. Gimmick dari terminal listrik ini emang lumayan menggiurkan. Mulai dari bisa dikontrol lewat smartphone, sampai dengan bisa mendeteksi benda asing untuk mematikan arus. Wah, jadi kalau ada bocil yang masukin tangannya, biasanya colokannya bakal mati sendiri. Seru juga nih buat ibu bapak yang punya bocil doyan sentuh sana sini. Salah satu tempat produksi paling besar untuk terminal listrik pintar sekarang itu ada di Korea Selatan. Dalam prosesnya, semua dimulai dengan bahan dasar wadah colokan. Satu demi satu slot bakal diisi dengan per dan ditutup rapat. Per ini nih yang nantinya bakal jadi tuas pengendali terminal listrik untuk on-off tiap slot terminal. Seperti terminal listrik biasanya, dalam badan terminal bakal dipasangkan kuningan. Nah, yang paling beda adalah ini nih, sirkuit Internet of Things yang menjadi otak dari si terminal listrik. Tiap satu terminal bakal dipasangkan sirkuit ini dengan metode yang cukup satisfying untuk dilihat. Kakaknya lincah amat ya. Setelah otak dari terminal listriknya dipasang, sekarang pindah lagi nih ke sirkuit sumber daya yang bakal menghubungkan badan colokan, sirkuit tadi dan juga arus listrik. Sebagai sumber daya utama, sirkuit ini dites dulu untuk tahu bisa menerima energi yang cukup atau enggak. Kalau iya, maka langsung tuh sirkuit listrik tadi ikut dipasang dalam badan terminal. Tidak lupa juga,
kabel yang jadi penghubung tegangan listrik ikut dipasang. Iya, nggak lucu kan kalau colokannya udah pinter tapi nggak bisa nyala. Setelah semuanya terpasang dengan sempurna, terakhir badan terminal listrik tinggal ditutup rapi dan siap deh untuk dikemas. Di sini ada nggak sih yang udah mulai pakai terminal listrik pintar kayak gini? Kalau ada, sebutkan dong pengalaman kamu di kolom komentar. Apa berguna banget atau cuman gaya-gayaan doang? Berikutnya, ada kabel listrik yang menghubungkan semua perangkat yang ada di rumah kita. Saking banyaknya kabel listrik yang ada di rumah, mungkin panjangnya udah nggak kehitung lagi ya. Nah, secara pembuatan skala besar, kabel listrik ada beragam macam loh. Mulai dari yang single sampai yang dililit. Proses pembuatannya cuma beda di tahapan aja. Pembuatan kabel listrik dimulai dari bahan dasar bernama ROD atau rod. Biasanya rod ini adalah gulungan raksasa untuk logam penghantar listrik. Pertama, rod ini bakal dimasukkan dalam sebuah mesin khusus. Tugas dari mesin ini untuk membuat kabel listriknya menjadi panjang, diameternya lebih kecil, tapi tetap punya kekuatan yang maksimal. Perubahan yang dihasilkan pun cukup signifikan. Gulungan logam yang tadinya 10 mm diubah menjadi 2 mm. Gulungan logam yang udah mengecil ini kemudian masuk ke mesin berikutnya. Tugas mesin ini cukup signifikan juga, yaitu memberikan kemampuan pada gulungan logam untuk menghantarkan listrik. Biasanya, untuk kabel listrik tunggal, setelah masuk di mesin ini, kabel langsung ditutupi dengan lapisan polietilin yang menyerupai karet untuk menjadi pelindung utama agar kabel listriknya tidak terekspos. Namun, untuk kabel listrik yang dililit, perjalanan yang ditempuh jelas masih jauh. Kabel yang sudah bisa dialiri listrik masuk dulu ke mesin pemintal untuk mendapatkan tekstur kabel seperti berikut ini. Tiap kabel lilit ini kemudian bakal ditutup juga dengan lapisan polietilin sebagai pelindung, kemudian didinginkan untuk bisa disimpan sebagai gulungan kabel raksasa. Nah, gulungan kabel ini nih yang nantinya bakal dites bisa korslet atau enggak. Caranya, kabel disambungkan dengan sumber listrik lalu dimasukkan ke dalam air. Kalau korslet, ya tentu aja kabel bakal dianggap gagal dan masuk proses daur ulang. Kalau lulus, ia langsung digulung ulang dan siap diperjualbelikan. Nah Pop Gengs, itu tadi video kali ini. Semoga semuanya terhibur dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.